Perkenalkan, nama saya April Gestina Gule, mahasiswa PPG Daljab 2020. Hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIM yang materinya adalah menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Selamat pagi anak-anak kami. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian, sehat? Sehat, Bu. Saya kurang sehat, Bu. Sedikit pusing. Iya ya. Tapi masih bisa kan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Masih bisa, Bu. Baik. Kalau tidak bisa, kalau tidak kuat, silahkan kasih tahu Ibu ya. Iya, Bu. Ada lagi yang lain yang kurang sehat? Tidak ada ya? Baik. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, silahkan Amalia bawakan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Amin. Sekretaris, apakah kawan-kawanmu hari ini semuanya hadir? Tidak, Bu. Tidak ya. Kemana mereka? Apakah mereka tidak mengetahui kalau hari ini kita akan mengadakan web untuk kegiatan pembelajaran? Mereka tidak punya paket, Bu. Kalau Fatolosa tidak diizinkan menggunakan HP, Bu. Oh, kasihan banget ya. Silakan nanti anak-anak kami memberitahukan teman-teman kalau hari ini telah kita laksanakan web meeting mengenai kegiatan pembelajaran kita atau lanjutan dari materi kita minggu lalu. Siapa yang dekat dengan rumah anak-anak kami, silakan kasih tahu teman-temanmu supaya tidak ketinggalan dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada materi yang baru, Ibu mau mengingatkan materi kita sebelumnya yang kita bahas pada minggu lalu. Yang kita bahas minggu lalu itu tentang apa? Pengertian dan fungsi tes laporan hasil observasi. Selain dari itu, ciri-ciri tujuan teks laporan hasil observasi, Bu. anak-anak kami sudah menghafal materi kita minggu lalu? Belum, Bu. Belum. Tidak apa-apa. Nanti ke depan anak-anak kami silahkan pelajari tentang materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jangan materi kita itu disimpan saja, akan tetapi sesekali dilirik, sesekali dibaca. Faujan, masih kuat? Masih, Bu. Karena masih kuat, silahkan Fauja menyebutkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri teks laporan hasil observasi adalah 1. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 2. Bersifat objektif, global, dan universal. 3. Objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. 4. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. 5. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 6. Tidak mengandung prasangka atau duga yang menyimpang atau tidak tepat. 7. Tidak adanya bagian penutup dan penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. 8. Disajikan secara menarik, baik kata bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. 9. Teks laporan hasil observasi menggambar sesuatu secara umum dan sesuai fakta
tanpa adanya opini penulis. Baik, terima kasih. Fauzia kan kelihatan baik-baik saja. Semoga ke depan nanti Fauzia bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak kami, yang kita pelajari hari ini, lanjutan dari materi kita minggu lalu, yaitu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Manfaat kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menentukan tujuan dari penyajian sebuah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek, atau untuk memperoleh informasi tentang teks laporan hasil observasi. Tujuan kegiatan pembelajaran hari ini agar anak-anak kami dapat menemukan gagasan pokok dan menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi dengan menjunjung tinggi nilai kerjasama, yaitu kerjasama antara teman-temanmu. Tanggung jawab dalam hal mengerjakan tugas yang diberikan kepada anak-anak kami. Percaya diri dalam kemudian kreatif. Itu adalah tujuan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Metode yang kita gunakan adalah metode Discover Learning. Ibu akan menayangkan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui PowerPoint. Apakah materinya sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Ini adalah materi kita pada pagi hari ini adalah menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Anak-anak kami telah membawakan atau memiliki buku paket? Sudah disimpan? Sudah. Kita menyimpulkan ini terdapat di buku paket siswa di halaman 132. Ya, materi kita terdapat di halaman 132. Apakah anak-anak kami tahu apa buah ini? Tahu, Bu. Buah apa? Buah manggis. Enak nggak buah manggis? Enak. Baik. Apakah buah manggis ini bisa kita jadikan sebagai teks laporan hasil observasi? Tidak bisa, Bu. Karena dia buah. Lagi, apakah buah manggis ini hanya untuk dimakan? Atau bisa dijadikan sebagai teks laporan hasil observasi? Bisa, Bu. Kita jadikan teks, kita rangkai kata-kata tentang manggis. Itu ya, Herman. Jadi manggis itu bukan hanya sekedar dimakan, akan tetapi bisa dijadikan sebagai teks laporan hasil observasi. Baik, tanggapan anak-anak kami sangat bagus. Silahkan anak-anak kami kalau ada yang sudah membawa buku di sampingnya, silahkan buka buku paketmu di halaman 132. Iya, Bu. Ya, Bu. Setelah anak-anak kami melihat contoh teks laporan hasil observasi di halaman 132, maka langkah apa yang kita lakukan? Menentukan tujuan, Bu. Ada lagi yang lain? Menentukan isi, Bu. Baik, semua yang anak-anak kami sampaikan benar. Namun, pada hari ini yang kita pelajari adalah menemukan gagasan pokok dan menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ibu memperkenalkan contoh teks laporan hasil observasi. Ini contohnya tentang manggis yang terdapat di buku paket di halaman 132 sampai
133. Nanti kita bahas setelah Ibu menjelaskan mengenai gagasan pokok dan menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ini dia materi mengenai gagasan pokok. Di sini ada pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar dalam mengembangkan suatu paragraf. Atau dengan kata lain, gagasan pokok merupakan gagasan yang menjiwai paragraf. Berarti gagasan pokok ini inti dalam setiap paragraf. Keberadaan gagasan pokok dapat dinyatakan secara eksplisit. Dijumpai dalam jenis paragraf deduktif, induktif, paragraf campuran. Apa itu yang dimaksud dengan paragraf deduktif, induktif, dan campuran? Kita tahu dulu bahwa paragraf merupakan rangkaian kalimat yang membentuk satu gagasan pokok. Paragraf memiliki jenis yang beragam. Nah, paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di awal paragraf. Paragraf ini atau paragraf deduktif ini dikembangkan dengan pola umum khusus. Berarti mulai dari yang umum ke yang khusus. Diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, kemudian dilengkapi dengan penjelasan atau pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Itu. Paragraf induktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak di bagian akhir paragraf. Dalam paragraf ini, kalimat-kalimat disusun dengan pola khusus umum. Berarti kebalikan dari paragraf deduktif, yaitu diawali dengan kalimat-kalimat penjelas yang berupa fakta, contoh-contoh, rincian khusus, maupun bukti-bukti yang kemudian disimpulkan ke dalam satu kalimat pada akhir paragraf. Yang terakhir adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang diawali dengan mengungkapkan kalimat utama, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kesimpulan pada bagian akhir paragraf. Paragraf ini dikembangkan dengan pola umum khusus umum. Kalimat utama pada bagian akhir adalah bersifat penegasan kembali kalimat utama yang dikembangkan di awal paragraf. Itu adalah pengertian dari paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok tersebut dalam teks laporan hasil observasi? Yang pertama adalah membaca teks dengan cermat. Dalam hal ini, kita tidak hanya sekedar membaca sekilas, akan tetapi mencerna setiap paragraf mulai dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, mendaftar kata-kata kunci. Ya, mendaftar kata-kata kunci. Yang ketiga, memetakan paragraf. Berarti kita melihat yang mana kalimat utama dan kalimat penjelas. Minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Ibu telah menjelaskan materi kita ini mengenai cara melihat atau menentukan kalimat utama dalam paragraf. Yang keempat, menentukan kalimat utamanya atau kalimat yang menjadi inti
dasar pengembangan sebuah paragraf. Dan yang terakhir adalah merumuskan inti kalimat utamanya. Itu adalah cara menentukan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi. Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Bu. Dan semangatnya saya menjelaskan, saya tidak perhatikan apakah anak-anak kami masih mendengarkan saya. Taunya nanti kalau ada pertanyaan, bisa anak-anak kami sampaikan setelah saya menjelaskan materi kita. Saya mau melanjutkan dulu untuk menjelaskan materi kita. Yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah inti dari kegiatan kita menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Setelah kita membaca teks laporan hasil observasi, anak-anak kami diharapkan dapat menyimpulkan informasi yang terdapat dalam teks. Nah, cara kita untuk menyimpulkan itu kita lakukan dengan memperhatikan unsur 5W tambah 1H. Yang pertama adalah what? Apa? Who? Siapa? Where? Di mana? Why? Mengapa? How? Bagaimana? Jadi kelima atau keenam unsur ini digabung atau dikenal dengan sebutan adik Simba. Apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Dan bagaimana? Itu cara kita yang kita lakukan ketika menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Langsung saja kita perhatikan contoh mengenai manggis tadi. Kita kembali pada contoh teks laporan hasil observasi tentang manggis. Silakan anak-anak kami membuka buku teks di halaman 132. Kita bahas satu persatu mengenai manggis ini. Kalau kita perhatikan buku teks mengenai manggis ini, maka kalimat utamanya terdapat di setiap paragraf. Kalimat utamanya terdapat di setiap paragraf. Kita perhatikan. Yang pertama dulu, apa yang dibahas dalam teks tersebut? Kalau kita baca dari awal sampai akhir, maka yang dibahas dalam teks manggis itu adalah mengenai informasi tentang buah manggis, yaitu informasi tentang manggis secara umum, ciri khusus, dan daun manggis. Kemudian, ide pokok yang terdapat dalam paragraf. Kalimat pertama itu ide pokoknya terdapat di baris pertama, manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Kemudian pada paragraf yang kedua, yang dibahas di situ atau kalimat utamanya adalah pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Kalau anak-anak kami sudah melihat dan membaca tentang manggis ini, pasti mengerti apa yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sepertinya muka anak-anak kami tidak kelihatan ceria ya. Silakan dulu senyum, Nak. Senyum. Setelah Ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, kalau ada pertanyaan dari anak-anak kami, Ibu berikan waktu. Saya, Bu. Silakan Chelsea, kalau ada pertanyaannya. Apakah dalam setiap paragraf memiliki gagasan pokok? Baik, terima kasih. Apakah dalam setiap paragraf memiliki gagasan pokok? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Ibu telah menjelaskan tadi bahwa gagasan pokok itu terdapat secara keseluruhan paragraf. Di setiap paragraf itu yang ada hanya kalimat utama.
Setelah kita mengumpulkan kalimat utama, baru kita mengetahui bahwa ini adalah gagasan pokoknya. Jadi, gagasan pokok itu tidak terdapat di setiap paragraf, akan tetapi terdapat di seluruh paragraf mulai awal sampai akhir. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Baik. Sekarang, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak kami untuk mencari contoh teks laporan hasil observasi melalui Google. Saya paham bahwa anak-anak kami sudah pintar mencari tugas melalui Google. Kemudian setelah Anda mencari tugas Anda di Google, Ibu akan berikan waktu selama 20 menit dan kembali gabung lagi di Zoom ini untuk melanjutkan kegiatan atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk mengerjakan tugas. Silakan anak-anak kami mulai mencari di Google tugasnya. Ibu persilahkan. Ibu perhatikan waktunya sudah sampai 20 menit. Silakan anak-anak kami mempresentasikan hasil kerjanya. Ibu akan memilih dari sini ya. Yang pertama, Chelsea. Teks laporan hasil observasi tentang tumbuhan bunga matahari. Gagasan pokok budidaya bunga matahari. Kesimpulan, bunga matahari memiliki bahasa ilmiah Helitussananus, L yang berasal dari suku Asteraceae atau kenikir-kenikiran. Bunga matahari sebenarnya berasal dari Amerika bagian utara, lebih tepatnya di Meksiko. Bunga matahari adalah salah satu bunga yang memiliki susunan majemuk dan memiliki dua tipe bunga, bunga tepi dan bunga tabung. Dalam proses budidaya bunga matahari sendiri, biasanya dibedakan menjadi 4 proses budidaya. Kelompok budidaya atau biasa disebut kultivar dibedakan berdasarkan tujuan akhir dari proses budidaya itu sendiri. 4 kultivar tersebut dibedakan menjadi 1. Budidaya untuk menghasilkan minyak. 2. Budidaya untuk pakan ternak, biasanya mengincar daunnya untuk dijadikan pakan ternak. 3. Penanaman untuk tanaman hias, biasanya mementingkan bentuk dan warna bunga yang bervariasi. 4. Budidaya untuk menghasilkan kuaci, sama dengan budidaya untuk menghasilkan minyak. Terima kasih. Tugas yang sangat bagus. Berikutnya, yang kedua, Alex. Noah. Teks laporan hasil observasi tentang lingkungan. Gagasan pokok adalah lingkungan kompleks perumahan. Kesimpulan. Kebersihan lingkungan merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kebersihan lingkungan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah diserang oleh berbagai macam penyakit. Kebersihan lingkungan tidak sulit untuk diterapkan apabila kita selalu membudayakan pola hidup bersih dan sehat. Budaya hidup yang bersih dan sehat akan mendatangkan banyak manfaat bagi manusia, khususnya untuk diri kita sendiri. Kita dapat menjalankan berbagai aktivitas hidup yang sehat dan produktif. Terima kasih. Penampilan yang sangat bagus. Yang terakhir adalah Joyce Aurelia.
Teks laporan hasil observasi tentang alam, gagasan pokok indahnya Pantai Cemara. Pantai Cemara, kesimpulan. Pantai Cemara Tuban menawarkan pesona pantai yang di tepinya berjajar pohon cemara yang rindang buat Anda berteduh menikmati suasana pantai. Tempat wisata Pantai Cemara Tuban terletak di jalur Pantura atau Jalan Raya Surabaya Semarang. Tempatnya di sebelah barat Terminal Baru Tuban, Terminal Wisata Kambang Putih Tuban. Pantai Cemara Tuban memberikan keunikan nuansa wisata pantai yang berbeda. Pantai yang ada di sana sangatlah luas, tak hanya buat Anda berjalan-jalan di tepinya, namun buat orang-orang yang mempunyai hobi sport atau berolahraga, bisa Anda lakukan saat wisata di sini. Misal sekedar jogging, lari-lari kecil, atau main bulu tangkis bisa Anda lakukan di pantai ini. Selain itu, Anda juga bisa bermain voli atau bermain futsal maupun sepak bola di pinggir Pantai Cemara yang ada di Tuban. Terima kasih. Anak-anak kami sangat kreatif. Yang pertama mengenai bunga matahari, yang kedua mengenai lingkungan sehat, yang ketiga adalah Pantai Cemara. Terima kasih, penampilan anak-anak kami pada hari ini sangat bagus. Baik, ketiga penampilan kawanmu pada hari ini, apakah ada masukan atau tanggapan dari tugas yang telah dipresentasikan oleh teman-temanmu? Ada, Bu. Silakan. Saran saya, teman-teman memetakan paragraf. Baik, itu yang lebih baik. Ketika Anda menyampaikan tugas Anda itu, harus petakan yang mana kalimat utamanya di setiap paragraf. Kemudian menentukan kalimat utamanya. Baru menentukan gagasan pokok dan menyimpulkan teks laporan hasil tersebut. Yang belum tampil hari ini, silahkan contohi kawan-kawanmu yang telah tampil. Dan tugasmu silahkan dikirim melalui Google Classroom. Apakah anak-anak kami sudah mengupload LKPD yang Ibu kirim? Sudah, Bu. Baik, sangat bagus. Terima kasih, Faujan. Jadi kawan-kawan yang lain juga silakan upload LKPD yang telah Ibu kirim dan kerjakan. Tapi belum saya isi, Bu. Baik, tidak masalah. Nanti dikerjakan dan dikirim kembali kepada Ibu melalui Google Classroom. Silakan Joyce menyimpulkan materi kita pada hari ini. Gagasan pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar dalam mengembangkan suatu paragraf. Atau dengan kata lain, gagasan pokok merupakan gagasan yang menjiwai paragraf. Keberadaan gagasan pokok dapat dinyatakan gagasan yang menjiwai paragraf. Keberadaan gagasan pokok dapat dinyatakan secara eksplisit, dijumpai dalam jenis paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Baik, sangat bagus. Penyimpulan yang sangat bagus. Pada hari ini, yang kita pelajari adalah menemukan gagasan pokok dan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Ibu tadi telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan bagaimana cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Silakan anak kami terus belajar bagaimana cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi agar pengetahuan dan wawasan anak-anak kami bertambah. Jangan hanya berpatokan pada buku paket yang Anda miliki. Silakan lihat buku yang lain atau buku-buku yang terkait dengan materi ini. Minggu depan yang kita pelajari adalah menelaah struktur dan bahasa teks laporan hasil observasi. Bisa anak-anak kami lihat di halaman 139. Anak-anak kami, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini Ibu tutup, silahkan Alex membawakan kita dalam doa.
Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu.